Banjarmasin masih menjadi salah satu kota dengan jumlah angka pengangguran tertinggi dibandingkan kabupaten kota lainnya di Kalimantan Selatan. Namun tingkat pengangguran di tahun 2022 terjadi penurunan. Belum signifikannya penurunan angka pengangguran di Banjarmasin dipicu meludaknya jumlah lulusan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi. Banjarmasin masih menjadi salah satu kota dengan jumlah angka pengangguran tertinggi dibandingkan kabupaten kota lainnya di Kalimantan Selatan. Hasil ini sesuai dengan survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik yang dilihat dari tingkat pengangguran terbuka 2021-2022. Namun tingkat pengangguran di tahun 2022 yang berada di angka 6,96% terjadi penurunan dibandingkan tahun 2021 lalu sebesar 8,47%. Walaupun begitu masih tingginya tingkat pengangguran terbuka menjadi acuan bagi Banjarmasin. Demikian dipadahkan Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Wan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Wan Tenaga Kerja Banjarmasin, Sri Rusnani. Wahetakwani Prima TV Baisukan Selasa 25 Juli 2023. Belum signifikannya penurunan angka pengangguran di Banjarmasin menurut Sri Rusnani dipicu membeludaknya jumlah lulusan pendidikan tingkat sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi. Faktor lainnya adalah penduduk kota Seribu Sungai Waihini mengalami peningkatan sangat pesat, yang paling banyak didominasi oleh warga pendatang baik yang ingin mencari kerja atau bersekolah. Jadi seperti yang saya laporkan tadi bahwa tahun 2021 kita akan tingkat pengangguran terbuka yang ada di kota Banjarmasin itu ada 8,47% dari seluruh angkatan kerja yang ada di kota Banjarmasin. Nah, alhamdulillah tahun tadi kan kita melaksanakan DPR di tahun 2022. Lumayan lowongan kerjanya sekitar kurang lebih 1.000. Alhamdulillah banyak yang terserap dengan kualifikasi yang diminta oleh para perusahaan dan turun menjadi 6,96. Turun Bu ya berarti ya? Ya, alhamdulillah 1,51%. Jadi kalau kabupaten kota lain itu asalnya di bawah, mereka naik. Kalau kita dari atas dari turun alhamdulillah, walaupun memang tidak bisa mengimbangi kabupaten kota lainnya. Nasional juga cukup tertinggi juga Banjarmasin. Cukup tertinggi, makanya kita berusaha semaksimal mungkin. Salah satunya dengan Joper juga dari sampaikan Pak Kadis tadi bahwa memang kita banyak pelatihan yang kita lakukan. Karena kita mempunyai BLK yang Pelatihan Kerja Kota Banjarmasin, banyak pelatihan yang memang kita ketahui kota perdagangan dan jasa kan untuk kota Banjarmasin. Sementara itu, Ana Amiyati warga Jalan Ahmad Yani Banjarmasin memadahkan Banjarmasin Job Fair ini sangatlah membantu pencari kerja. Sehingga diharapkan, ujar Ana Amiyati, kegiatan semacam ini bisa dilaksanakan rutin 2 kali dalam 1 tahun untuk memudahkan pencari kerja. Ahmad Yani Palbini lagi. Oke, ini udah lulus kuliah atau apa nih? Udah lulus kuliah. Jadi ini saat ini sudah mencari pekerjaan berarti ya? Iya, mencari pekerjaan. Dapat informasi job fair ini dari mana? Dari kakak sih, dari kakaknya, dari temennya yang bekerja di dinas. Apa yang dicari di job fair ini sendiri? Dari tadi apa nih mungkin yang sudah didapat kah atau apa gitu? Dari pekerjaan sih lebih tepatnya di sini, dari pekerjaan yang sesuai dengan passionnya sih. Kemarin lulusan apa? Kemarin lulusan peternakan. Peternakan ya? Iya. Jadi mungkin sesuai dengan lulusannya tadi ya? Iya. Mungkin apa yang diharapkan nih dengan adanya job fair seperti ini nih? Diharapkan ya mempermudah yang mencari pekerjaan. Kalau misalnya ada sertifikat kita nggak usah keliling-keliling gitu nyari pekerjaannya. Sudah ada tempatnya gitu.